Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuntansi, perkenalkan aku Siti Marlina dari Universitas Teknologi Nusantara. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang materi Sistem Manajemen Database. Database adalah pusat di mana berbagai data yang diperlukan dapat diakses untuk dapat diolah menjadi suatu informasi. Di dalamnya tersusun urutan-urutan data dari elemen data paling rendah sampai ke yang tertinggi. Secara tradisional, hierarki data terdiri dari yang pertama elemen data, kedua catatan, dan ketiga file. Elemen-elemen data kemudian dicatat dan dikumpulkan. Catatan pada tahap berikutnya dibentuk menjadi suatu file. Teman-teman, apa sih pengertian sistem pengolahan? Sistem pengolahan data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, berupa suatu informasi. Jadi, PDA adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti, berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer. Siklus pengolahan data ada 3. Yang pertama, input, processing, kemudian output. 3 tahap dasar tersebut dari siklus pengolahan data tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut. Siklus pengolahan data yang dikembangkan dapat ditambahkan 3 atau lebih tahapan lagi, yaitu origination, storage, dan distribution. Oke, untuk pengembangannya mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, ada origination. Tahap ini berhubungan dengan proses dari pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan atau recording data ke dokumen dasar. Kemudian input. Tahap ini merupakan proses pemasukan data ke dalam komputer lewat alat input atau input device. Ketiga, processing. Tahap ini merupakan proses pengolahan dari data yang sudah dimasukkan, yang dilakukan oleh alat pemroses atau processing device, yang dapat berupa proses menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di storage. Kemudian yang ketiga, output. Tahap ini merupakan proses menghasilkan output atau keluaran dari hasil pengolahan data ke alat output, atau output device, yaitu berupa informasi. Kemudian yang kelima ada distribution. Tahap ini merupakan proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Kemudian yang keenam, storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke simpanan luar. Hasil dari pengolahan yang disimpan di storage dapat dipergunakan sebagai bahan input untuk proses selanjutnya. Nah, dalam pengolahan data ada 2 metode yang dapat diklasifikasikan. Yang pertama ada batch processing. Ciri-cirinya, yang pertama data dikumpulkan terlebih dahulu, kedua proses dilakukan dalam waktu tertentu, kemudian yang ketiga memiliki jumlah data yang besar, keempat diawali proses perekaman data, kemudian yang kelima kegiatan perekaman data terpisah dari proses pengolahan data. Sedangkan metode yang kedua yaitu immediate processing. Ciri-cirinya yang pertama, pengolahannya segera. Kedua, mempunyai terminal sebagai alat untuk memasukkan data. Kemudian yang ketiga, online operation atau biasanya proses perekaman dan pengolahan menjadi satu. Kemudian yang terakhir, waktunya cukup singkat atau cepat. Model pengorganisasian file atau data. Ada 3 model dalam pengorganisasian file atau data. Yang pertama, model hierarki, merupakan model pangkalan data yang mengorganisasikan data atau file dalam suatu struktur yang berbentuk pohon. Satu record dibagi dalam segmen-segmen dalam suatu hubungan parent-child. Dalam tiap record, unsur data ditata dalam penggalan-penggalan record. Setiap record akan nampak mempunyai suatu segmen puncak yang disebut root. Kemudian yang kedua, model jaringan atau network.
Model ini menggambarkan data secara logis dalam beberapa hubungan. Dalam hal ini, parent dapat mempunyai beberapa anak, dan anak dapat mempunyai beberapa parent, atau lebih dari satu. Kemudian yang ketiga, model relasional atau hubungan. Model yang menunjukkan bahwa semua data dalam pangkalan data nampak seperti tabel dua dimensi, namun informasi di dalamnya lebih dari satu file yang dapat dikombinasikan. Sistem pengorganisasian database tradisional. Yang pertama ada redundansi atau duplikasi data, menyebabkan informasi menjadi kurang akurat, bahkan terjadi perbedaan karena data yang satu sudah diperbaharui, sementara duplikatnya belum. Kemudian yang kedua, ketergantungan terhadap program aplikasi tertentu yang digunakan untuk mengolah masing-masing database yang dibangun. Yang ketiga, ketergantungan terhadap program aplikasi tertentu yang menyebabkan SI yang terbentuk menjadi kurang fleksibel. Kemudian yang keempat, keterpisahan database satu dengan lainnya mengakibatkan tingkat keamanan data menjadi rendah. Kemudian yang kelima, penggunaan data bersama sangat kurang sehingga database kurang dapat dieksplorasi atau diolah untuk menghasilkan laporan-laporan manajerial lintas departemental. Tingkat representasi data. Yang pertama ada level penyajian penampakan. Representasi hasil pengolahan database menggunakan SI dalam format yang mudah dipahami oleh pemakai. Kemudian level konseptual, memperlihatkan file-file data yang dibuat dan hubungannya satu sama lain dalam sebuah lingkungan database. Dan kemudian yang ketiga, level fisik, terhadap tahapan terendah dari abstraksi data yang memperlihatkan struktur dan jenis data serta bagaimana data tersebut disimpan dan diorganisasikan dalam media penyimpanan. Tipe file. Ada 5 tipe file. Yang pertama, file induk. File terpenting yang berisi record-record yang sangat diperlukan dalam perusahaan. File induk dibagi menjadi dua, yaitu file induk statis atau biasanya jarang berubah nilainya. Contoh, data karyawan. File induk dinamis. Record-nya sering berubah sebagai hasil dari transaksi. Contoh, file persediaan barang. Kemudian yang kedua, file transaksi. Digunakan untuk merekam data yang diperoleh dari suatu transaksi, seperti file transaksi penjualan atau registrasi pengambilan mata kuliah. Kemudian yang ketiga, file laporan. Disebut juga file output yang berisi informasi yang merupakan hasil pengolahan data yang ada. Keempat, file history. Disebut juga file arsip yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi tapi masih disimpan. Kemudian yang kelima, file salinan. Berisi salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada kurun waktu tertentu. Proses menciptakan database. Yang pertama, menentukan kebutuhan data. Dalam menentukan kebutuhan data, ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan berorientasi masalah. Di dalamnya, dapat mendefinisikan masalah, mendefinisikan keputusan, mendefinisikan informasi, menentukan pemrosesan yang diperlukan untuk menghasilkan informasi, kemudian menetapkan data yang diperlukan untuk pemrosesan. Kemudian yang kedua, pendekatan model perusahaan. Dalam pendekatan ini, proses top-down model data perusahaan dimulai saat perencanaan strategi sumber daya informasi. Kemudian yang kedua, mendokumentasikan model data perusahaan dengan IRD. Kemudian proses yang kedua yaitu menjelaskan data dengan menggunakan kamus data, dapat mendefinisikan tiap elemen data dalam sistem. Kemudian yang terakhir, memasukkan data. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.